Bapak mengajar Al-Quran hadis di Jemaah Durasi. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu mata pelajaran? Apakah teman-teman sekalian sudah tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ada guru tadi yang masuk ya? Saya boleh minta tolong satu orang Bapak? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah ada teman yang masih ada di jalan? Ada Pak, lagi sementara sholat zuhur ya Pak. Dia lakukan sholat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dakwah keramahan Islam. Oke, di sini teman-teman sekalian ada yang belum mengetahui apa tentang dakwah. Bisa juga dari teman-teman ya. Dakwah mungkin bisa menyampaikan, Oke, menyampaikan memberitahu, memberitahu, dan teman-teman yang lain ada. Oke, dari saudara dulu mengingatkan, oke. Masih ada lagi? Oke, sudah. Yang sudah teman-teman katakan bahwa itu adalah menyampaikan, memberitahu dan mengingatkan itu sudah benar. Karena dakwah itu secara istilah, secara bahasa itu dia menyampaikan atau memberitahu atau mengingatkan kebaikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah kegiatan mengajar. Kegiatan bagaimana kita mengajak orang, mengajak secara baik, bagaimana kita mengajak kebaikan dan melarang orang berbuat keburukan. Ya, sudah ngerti apa itu keramahan? saya mengambil keramahan dari perkataan dulu. Jadi menurut saya keramahan itu terbagi dari dua. Satu dari keramahan. Jadi keramahan itu merupakan suatu sifat dan itu dia bisa menjadikan hubungan. Jadi menurut saya kalau kita ingin dakwah yang kerana jadi menyampaikan sifat kebaikan. Ada lagi dari teman-teman lain? Oke, apa? Kebaikan. Oke, ada lagi?
Cukup ya. Sedangkan Islam itu agama berbeda. Islam itu artinya hidayah, wahyu, selamat. Jadi teman-teman sekalian, bisa kita ambil kesimpulan dakwah yaitu bagaimana dakwah keagamaan Islam itu bagaimana kita menyampaikan kebaikan atau sifat-sifat agama dari agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Ya. Saya mengambil contoh dari surah Al-Imran ayat 4 yang dimana bunyinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang dimana menjelaskan surah Al-Imran ya. Ini yang orang Islam. Oh, iya, ada nama saya. Oh, ya, kan saya Jadi surah Al-Imran ayat 104 ini yang artinya hendaklah di antara kamu berbuat amal ma'ruf, yang dimana amal ma'ruf ini yaitu kebaikan. Dan munkar yaitu mencegah atau melarang orang berbuat kejahatan. Jika kita termasuk orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka kita termasuk orang-orang yang betul sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104. Kita masuk ke poin pertama, yaitu yang dimana Nabi Muhammad masuk ke poin pertama, yang dimana itu kewajiban dalam berdakwah. Pak, Saudaranya berdakwah. Ya, dapat. berdakwah itu merupakan kewajiban. Iya. Karena dalam Islam itu kita harus mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Karena berdakwah itu merupakan kewajiban kita. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat berapa? Kenapa? Iya, ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 125. Yang dimana bunyi dari ayat tersebut, "Ud'u ila sabili rahmatil." Oh, apa yang kemudian? Bunyi dari surah An-Nahl itu, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ada yang bisa membacakan dari surah An-Nahl ayat 125? Bacakan apa? Apa
Oh, saya Pak. Ya, dipersilakan kepada saudara siapa? Saudara Ilham ya. Ya, Pak. Dalam membaca dari surah An-Nahl ayat 122. Jadi arti dari Quran ini ayat pertama ayat 125 itu serupa manusia pada jalan Tuhan dengan nikmat dan kemudian dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan ialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, dari pengertian surah An-Nahl kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita wajib untuk berdakwah seperti firman kita bisa mengambil kesimpulan tentang di mana kita berkewajiban untuk berdakwah seperti yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kau melihat kemungkaran maka halaulah atau halanglah dengan tangan. Jika kalian tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan atau dengan lidah dan mulut. Yang ketiga, tidak bisa kita ini dengan mulut, maka kita ini dengan selemah-lemahnya iman. Oke. Terus yang kedua, kita masuk ke poin bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi. Jadi teman-teman sekalian, kita melakukan dakwah ini kita harus dengan orang-orang yang terlebih dahulu, seperti ayah kita, ibu kita, saudara kita, ataupun keluarga kita. Karena dakwah ini kita mulai dari dekat-dekat terdahulu. Karena tidak penting dakwah dalam fase sembunyi-sembunyi ini karena dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dikarenakan yang pertama yaitu kondisi pada saat zaman itu pada zaman Nabi Muhammad itu, karena banyak orang yang masih berpegang dalam agama lain atau agama Yahudi. Terus Nabi menerapkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi tersebut berdakwah kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Jadi bapak tidak ada itu, astagfirullah, pasti ini sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kerabat-kerabatnya yang dekat seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Utsman dan lain-lain. Yang kita ketahui bersama, kita sebut sebagai, ada yang tahu orang yang pertama masuk Islam? Saya Pak. Ya, Sempurna awalun. ya, bagus sekali. Astagfirullah.
As-sabiqun al-awwalun yaitu kita ketahui sebagai orang yang pertama masuk Islam. Oke, jadi teman-teman, Bapak akan menyimpulkan dan pola penerapan Islam. Jadi teman-teman, dakwah itu bagaimana cara kita mengajak orang ke kebaikan dan melarang orang untuk berbuat munkar atau kejahatan. Karena tugas dakwah juga ini teman-teman tidak mudah, karena bagaimana cara kita mengajak orang atau mengambil orang untuk mengikuti bagaimana ajaran dari Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak akan melakukan absensi. Teman-teman, kalau absen langsung saja diambil ke Bapak siapa yang tidak hadir dan izin atau apa. Oke, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, mari kita melepaskan hamdalah. Oke, sampai di situ dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.